Hello everybody, kenalin ini podcast debut kita. Di mana ini adalah podcast dengan konsepnya kita, dua orang nerd yang emang udah lelah bekerja seharian, mencari rezeki. Itu untuk melepaskan kamuflase kita dan meluapkan bacot-bacotnya kita tentang interest kita masing-masing. Pasti kan banyak yang merasa kalau yang nerd pasti kalau di kerja ngerasa kan ya kayak bukannya kalian nggak tertarik tentang ngobrol sepak bola atau artis, tapi jujur dalam hati pada tahu kan kayak jujur gue nggak peduli sama topik-topik ini, tapi kalau gue nggak ngebahas gue bakal kelihatan aneh di tempat kerja kayak. Lebih tepatnya kayak mohon maaf nih ya, itu bukan interest utama kita gitu, tapi karena lingkungan kita menuntut seperti itu ya mau nggak mau kita harus tahu-tahu dikit lah. Gitu. Ya bunglon lah, hiding power lever lah. Nah di sini pengennya tuh kayak kita lepas aja. Di sini kita nggak ngebahas ada artis ya, mau Nikita Mirzani, mau apa. Jadi di sini di sini kita mau ngebahas ya yang interest kita yang seperti namanya nerd ya, nanti bakal kita bahas banyak yang baik dari itu anime, apa itu game, apa itu movie superhero. Ini free zone, free space, nggak ada yang off limit kecuali mungkin politik ya. Kita sebisa mungkin pembicaraannya ya bukan ringan ya. Ya udah sesuai interest kita aja. Mungkin nanti ya kalaupun nanti memang ada yang interestnya politik ya no problem, kita juga terima aja kok. Ya. Kalau ada mau ngebahas kayak censorship yang bisa ngurangin kayak dulu konten Avengers ya, itu bakal kita bahas lama ya. Mungkin politiknya banyaknya dari Kemeninfo ya. Si internet sehat Chan ya? Iya, internet sehat Chan. Kan ada akunnya. Ican. Oh ya, Ican. Nah, ya, sebelum kita bikin, perkenalkan dulu ini dua host kita di sini, yaitu gue sendiri Kevin dan ini teman gue Ojan. Ya, jadi kita sih member, ini kita dua teman yang udah lama di sini dan kita pengen sharing aja conversation karena kita dari dua tempat kerja beda dan ini selalu pelampiasannya akhirnya tuh kalau kita berdua tuh nunggu hari weekend kayak gini. Biasanya sih kita ke kayak izakaya di Blok M ya kalau ngobrol kayak gini. Utamanya kalau kita jangan sebut nama kalau nggak di endorse ya. Oh ya, K double gitu ya. Free K double promotion. bintang gitu ya. K double bintang gitu lah. Double bintang lah gitu lah. Ya, jadi kita biasa ya sebetulnya dengan ya sebelumnya kita yang emang sering kumpul ketemu dengan kondisi lagi COVID gini kan juga kan kita ya sebisa mungkin ngebatasin lah keluar rumah dengan interaksi dengan orang. Jadi ya tapi dengan adanya fasilitas ya kayak media sosial gini kita masih bisa tatap muka walaupun jarak jauh. Tapi ya udah kita emang udah kayak gitu sekalian aja kita rekam ngebacot. Ya, jadi untuk memperjelas Ojan, kalau ada yang dari Satgas Tugas ini kita nggak ada yang melanggar aturan PSBB ya. Yo ilah. Kita nggak. Kita punya alibi. Ini social distancing full ini menggunakan Zoom. nggak ada kita pelanggaran PSBB di sini. Yes, jadi kita patuh. Ya, jadi ini kita berdua ini office worker ya, kayak walaupun nggak di office banget, tapi kayak kita dua office worker yang emang biasa, tapi interest kita ya bisa dibilang nggak jatuh ke yang normal orang-orang interested. Dan ini kayak tadi Ojan bilang kayak ini kita mau bikin ada tempat yang buat kita conversation aja, kita santai, kita slow, kita bahas apa yang kita interest of the week. Kadang mungkin kita ngebahas ada anime atau manga tertentu yang kita senang, tapi kadang mungkin kita ngebahas games, kadang hobi, kadang movies, dan nanti mungkin kita juga ngundang ada guest-guest yang walaupun mungkin kebanyakan nanti ini ya kita lihat ke depannya lah ya. Kita lihat ke depannya itu ya pokoknya tetap hobi interest ya, tapi ya circle-nya kita juga lah. Iya. Ya, jadi circle. Jadi jangan harap ada cameo dari Pak Deddy Kobusier atau siapapun di sini. Ngapain, buset? Oga juga gue. Terus untuk yang ini, kalau dari lu sendiri, interest utamanya apa ini?
untuk ya Iya. biar ada gambaran lah. Ya, jadi gue sih aslinya gue nerd, bener-bener nerd yang apa? Interest gue tuh cukup luas dalam topik nerd ya, bukan cukup luas dalam dunia gue sempit. Tapi dalam topik nerd ya kayak asli gue dari ya gue bingung karena saya jujur gue kecil tuh gue anaknya sporty. gue gue kecil tuh artis yang mungkin Ojan nggak percaya, tapi gue begitu muda gue sporty. gue salah satu apa Sampai tangan patah ya? Sampai tangan patah ya? tangan pak ya itu sporty gue udah turun. gue ngomong SD. Ya jadi kayak gue sama Ojan nih udah kenal lama, kita udah dari SMP ya, kita udah kenal lama. Iya, kita dari SMP. Kayak tapi sayangnya Ojan kenal gue begitu gue udah full jadi nerd. Tapi nggak, interest gue dari itu cukup luas. Hasilnya kayak kalau dari nerd culture ya, gue aslinya nggak senang pakai kata nerd culture. Tapi kayak kalau nerd culture aslinya gue mulai dari dulu kecil pun tuh kayak aslinya awal dulu gue, walaupun dulu gue demen main bola, demen apa, itu tiba-tiba gue dikenalin ada satu teman yang dia memperkenalkan gue kepada game, dan utama ya kayak banyaknya dulu. Jadi kalau gue sih mulai awal aslinya dari game sih, aslinya kayak gue anim maksudnya kayak manga gue baca yang standar lah ya, kayak gue baca Conan, gue baca Dragon Ball dulu begitu kecil, tapi jujur gue belum begitu masuk ke anim tuh nyampe gue lumayan gede di SMP-an itu, gue baru lumayan banyak masuk anim. Awal sih gue asli interest gue tuh malah lebih banyak dari game, kayak terutama zaman Warcraft ya. Kayak asli iya. CS tuh gue malah nggak terlalu banyak, kayak baru begitu gue SMP aja, zaman SMP SMA ya, bareng dulu kayak gue sama Ojan pertama kali kenalan itu kayak karena semua orang main CS, gue CS di situ malah itu. Tapi kayak awal tuh gue malah Warcraft dari RTS. Yang jujur gue cerita Warcraft 3 itu gue seneng banget, dan ya sedih dengan remake-nya yang Itu orang ngamuk. iya. Kacau sih itu. Gue udah hampir pre-order, tapi untungnya karena gue malas keluarin kredit card nggak jadi, ya udahlah untung. Ya, Diselamatkan ya, diselamatkan. Tapi gue kecewa karena gue beli dari Blizzard yang original Warcraft 3, karena dulu gue main di warnet, tapi begitu gue sekarang udah ada PC sendiri, gue beli ulang lagi kayak Warcraft 3 yang Frozen Throne, dan ya banyak banget diubah lah. Iya. Ya. Kalau nggak salah, ya ini agak nyimpang dikit ya. Kalau nggak salah sedengar gue itu yang di apa Warcraft 3 ini yang baru ini juga mod-mod yang lama udah di-ban semua ya? Iya, itu yang gue males ya, kayak mod. Karena ya gue ngerti lah dia ada kehilangan kesempatan dengan Dota, tapi kayak ya kayak Blizzard tuh diputusin pacar dan sekarang kayak ngebakar semua fotonya gitu. Terus denger nama mantannya gitu kayak apaan sih ya? Kayak gitu. Lu sekarang sama Valve nih ya. Gaben seganteng itu. Asli gue malah nggak terlalu Dota ya, kayak begitu Crazy MOBA itu kayak gue nyoba dari Dota yang asli, bahkan bukan Dota tuh, gue Dota awal tuh gue nyoba, tapi kayak gue seneng Dota, tapi entah kenapa gue nggak pernah masuk ke MOBA yang sampai super kompetitif gitu. Karena gue jujur Warcraft lebih seneng dari campaign-nya yang kayak dulu RTS campaign tuh kayak Warcraft tuh gila banget ceritanya, yang di World of Warcraft gue juga seneng apa, tapi gue nggak pernah main World of Warcraft karena dulu internet gue nyampah. Yang kayak banyak anak Indo zaman dulu kayak internet nyampah, jadi kayak gue nggak bisa main World of Warcraft. Tapi dulu gue mulai dari itu, dan dari bokap gue, karena bokap gue fans Star Wars juga ya, otomatis gue lebih banyak masuk ke situ otomatis dari kecil ya, kayak udah kayak dari anak kecil belajar agama lah gitu kayak. Gue udah besar nggak. Nah, film pertama yang gue tonton itu episode 4. Dibesarkan oleh ini ya, oleh Star Wars. Star Wars kayak gue nggak inget masa di mana gue nggak tahu Star Wars. Tapi kayak ortu gue melakukan trik kotor yang gue boleh nonton episode 4 dan episode 6. Tapi gue nggak pernah nonton episode 5 karena menurut mereka terlalu dark. Dan gue nggak nonton episode 5 sampai gue SMP. Gue baru tahu ternyata Star Wars ada 3 ya. Gue selalu mikir ada 2.
Death Star 1, Death Star 2, oke selesai. Taunya ada, Death Star 1. taunya Iya, iya, iya. ya itu ada episode 2. Dan ya kayak sama seperti nerd, kayak lu coba satu dan ya kayak narkoba lu nyoba semuanya lah ya. Gue nyebar kemana-mana ya, akhirnya anim sama manga itu yang normal gue masuk ya, kayak dari yang normi-normi ya akhirnya gue masuk ke anime manga yang lebih berat. Gue masuk banyak ke apa visual novel kayak seri Fate, kayak seri apa Monogatari, kayak apa Gundam terutama kayak Gundam UC ya? Iya. UC kalau ya. Awal sih gue dari Gundam Wing, kayak banyak ya kalau generasi kita Gundam Wing ya, karena dulu pastilah Indosiar gitu loh. Indosiar gitu minggu pagi. Ton kayak intronya gue dulu intro Gundam Wing, kayak dari Gundam Wing gue masuk ke UC yang sekarang malah asli Wing tuh jadi kayak salah satu yang nggak terlalu tinggi kalau gue rank Gundam favorit gue sih. Tapi kayak maksudnya ya kayak special gue karena mungkin itu Gundam pertama yang gue nonton kayak, dan abis itu gue masuk UC, lumayan berat di UC, kayak sekarang UC timeline favorit gue, dan ya nyebar aja sih, kayak gue senang banget kalau buat anime sama franchise yang punya lore gede gitu di belakang gitu loh, yang dunianya benar-benar define, yang kayak Star Wars. Seneng ini sih lebih ke seneng eksplorasi dunianya itu. Dengan kan ada yang apa ya modelnya, dia tuh cuman fokus contohnya ini kayak apa Tolkien kan. Dia nggak linear di ceritanya itu aja, tapi dia juga ngembangin dunianya gitu loh. Dimana kan kita ya sampai salah satunya ya teman kita gitu loh, ada yang sampai belajar bahasanya niat buat gitu kan. Maksudnya karena saking luasnya dunia itu kayak ya dia itu bukan cuma bikin cerita, tapi dia bikin dunia. Sampai dia bikin bahasanya kayak gitu-gitu. Gue bisa admire yang kayak gitu, kayak Tolkien nulis satu buku yang cuma intinya lore doang, Silmarillion. cuma lore doang, itu kayak dia nulis satu buku dan populer. Intinya kalau gue bikin halaman wiki page buat LOTR, dia bikin satu buku. Bisa dia jual. Nah tapi kayak gue seneng kayak anime yang sekarang pun, kayak anime kayak Fate, kayak Gundam yang punya lore, punya sejarah panjang, Macross gitu. Gue seneng kayak masuk ke dunia-dunia yang kayak gitu ya. Yang ya tentu utama MCU ya kalau sekarang sih yang paling populer gitu. Tapi bahkan sebelum MCU pun tuh kayak gue seneng dunia gitu sih ya. Kayak itu dari sisi gue ya. Mungkin ya kalau dari sisi lo gimana, Jan? Kayak lo kenapa sih kenapa lo jadi nerd? Kenapa? Why are you like this? Kayaknya salah banget gitu loh gue jadi nerd juga. Apa ya? Kalau gue sih ya karena kakak gue juga emang demen Jepangan gitu loh. Dan juga ya itu sampai gue dulu awalnya gue sih awalnya dari Doraemon ya, komik Doraemon gitu biasa aja. Terus juga waktu itu Dorama apa nih? Drama ini gue nonton drama Jepang waktu itu, diinin nama kakak gue apa ya waktu itu ya? Salah satunya yang gue inget tuh Dragon Sakura gitu. Iya zaman dulu. Dragon Sakura, tapi satu lagi dulu ada itu drama lucu banget gitu loh ya. Sebetulnya kalau sekarang tuh kayak apa template banget sih ceritanya, kayak ada Yakuza. Dia tuh Yakuza emang ngeri banget, kuat banget gitu, tapi karena dia idiot. Iya bener, karena dia idiot. Gue ketawa bukan itu, tapi kayak kalau sekarang tuh plot itu jadi kayak standar banget. Iya, makanya kayak si Yakuza ini mau disuruh dia ini penerus utama. Tapi bapaknya nggak yakin sama dia. Kenapa? Karena dia itu idiot. Nah, kenapa dia nggak yakin? Jadi waktu itu pas sempet lagi ada transaksi narkoba atau apa gitu, gue lupa. Jadi dia nggak bisa ngitung. Akhirnya ribut. Terus dia malah ngebunuh teman transaksinya itu. Terus kayak, lu idiot ya? gitu sama bapaknya. Terus akhirnya dimasukin ke SMA negeri. My Boss My Hero ya? Oh iya, My Boss My Hero. Iya, gue itu kan sempat di setel di sekolah kan? Iya. Nah, waktu pas di setel di sekolah, itu gue udah nonton itu SD anjir. Iya, gue inget. Karena kita dulu sekelas. Tapi emang bagus kan ceritanya kan? Emang jujur bagus kayak gue juga download. Itu kayak makanya gue awalnya tuh dari konsepnya asli goblok, tapi kayak
Iya. Gue seneng banget sih My Boss My Hero dulu kayak. My Boss My Hero ya, gue baru ingat judulnya itu My Boss My Hero. Itu drama Jepang gue pertama yang bikin demen dari situ. Jadi dari apa Doraemon, terus juga ke situ, terus juga kan kakak gue kan emang tahun 2000 ya itu. Tahun 2000 itu kan dia emang udah di sastra Jepang kan. Terus juga gue dikasih nonton ini juga Ghibli. Ghibli di situ dia pertama yang jelas gue Totoro, karena kakak gue demen Totoro. Tapi karena gue nggak suka ceritanya, gue nggak terlalu ingat. Yang gue bener-bener udah mulai inget demen cerita Ghibli itu Cat's Return. Cat's Return bagus lagunya. Bagus lagunya. Ya. Kalau gue Princess Mononoke sih tetap kayak apa? Oh, kalau Princess Mononoke ya, emang Ghibli, ini. Ghibli gue, asli gue Ghibli agak telat sih, tapi kayak favorit gue tetap Princess Mononoke sih sampai sekarang. Emang kalau misalnya di list gitu gue paling demen tuh Cat's Return. Terus si Howl Moving Castle. Oh ya, Howl Moving Castle. Howl Moving Castle itu ceritanya juga bagus. Howl ya. Hauru Moving Castle. Terus sama sih Mononoke. Karena Mononoke gue suka ceritanya. Ya karena apa ya? Ya sebetulnya sih agak tipikal shonen ya. Pengorbanan satu orang ini ya. Tapi gitu-gitulah. Gitu. Situ ya udah sekarang berkembang demen anim gitu-gitu ya tipikal lah. Karena kayak gue aja nongkrongnya sama lu kan gitu kan SMP. Yeah. Bisa mencium yang sejenis itu. ngomong gitu, terus juga ya sempet ya duel master kartu gitu-gitu juga iya. Tapi kalau sekarang sih utamanya lebih ke light novel kalau gue. Kenapa light novel? Karena gue awalnya masuk light novel karena gue nunggu updatean komik lama banget. Akhirnya gue anjir lama, ya udahlah. Gue coba baca light novel. Ketagihan. Karena udah tahu nih, anjir nih manga update-nya lama. Udahlah gue baca light novel aja lah. Nah ini yang gue yang lucu dari karena gue sama saudara kayak gue juga demen baca light novel yang karena gue pikir mental kita mungkin sama kayak kita mulai dari anim dan kayak anim pasti banyak yang ngerasa apalagi zaman dulu kayak anim ada anim bagus tapi cuma bikin 1 season dan gak ada lanjutannya. Akhirnya kita baca manga gara-gara animenya nggak dibikin baru. Nah, kita ngomong-ngomong ini ya, Konosuba udah tamat loh ya. Iya, makanya kayak gitu tuh orang kayak gitu kan apa? Dulu nggak baca manga karena nggak sabar anim, sekarang nggak sabar manga akhirnya baca light novel. Sekarang gue udah juga mulai nggak sabar light novel. Tapi gue bingung mau kemana. Masa gue mesti belajar alien ini dulu aja? Harus kayak profesor alien gitu. Harus kayak Profesor X lo baca pikiran pengarangnya gitu Jan. Udah nggak ada sumber lagi. Sumbernya udah nyampe paling bawah. Ya, tapi itu emang yang kayak ini mungkin bisa topik sendiri tapi kayak emang itulah ya mungkin yang kayak karena asli gue bilang kayak lo sama gue tuh agak mirip kayak kita salah satu yang bikin mungkin nerd itu kita orangnya kagak sabaran ya. Karena jadinya tuh kayak kalau orang biasa dan kalau terutama anim ya gue ngomong karena banyak banget anim apalagi kalau lu di 2000-an awal yang dibikin 1 season dan gak ada lanjutannya. Yang lu nggak kayak ada anim keren gue ngomong kayak Full Metal Panic. Anime dulu gue seneng banget zaman gue SMP SMA itu tapi nggak ada lanjutannya sampai sekarang. Yang sekarang dibikin dengan CG yang gue males. Nah, gue nggak nonton malah yang Brotherhood. Nggak usah. Nah itu tapi kayak nggak usah gue nggak rekomen. Ya nggak separah CG-nya Berserk sih. Berserk tapi Berserk ini nggak sih kan dia kan berapa kali remake? Iya. Itu dia meningkat nggak sih? Apa dia malah nurun kualitasnya? Oh menurun, jelas menurun. Karena saya ingat gue karena yang jadi meme aja kan dia kan kalau nggak salah kan di remake 3 kali. Iya. Terus siapa tuh yang rambut putih tuh? Si Griffith. Iya di Griffith makin lama makin muda kan? Sampai lama-lama dibilang jadi fetus anjir. Gue gimana ya? Kayak gue nggak ngerti Berserk sih kayak kalau gue baca sih emang
Dia karena ada dari manganya juga ya. Kalau lu ada baca manganya Iya. Berserk, Oh, gue itu ngikutin sampai yang terakhir. iya, dan artnya Berserk tuh kayak gila, mantep banget kayak art Iya. di manganya yang tapi itu jadi katanya tuh kayak jadi susah diadaptasi gara-gara kalau buat animator kayak gitu budget lo tuh kayak ya Mm-mm. intinya lo harus ada budget Ufotable bikin Fate gitu lah Mm-mm. kalau mau bikin Berserk dan kayak nggak pernah ada studio yang sekelas mereka yang dapat jadi Kalau mereka pakai gue, CG buat hemat cost sih dan tapi ya. ternyata kayak teknologi CG-nya nggak sempurna dan oh Dear God udah kayak gue nonton Berserk yang paling baru sumpah itu aduh kayak video game PS2. Tapi kalau misalnya gue ya, mungkin buat ya nggak tahu lah. Hmm. Mungkin sekarang masih ada yang demen Berserk nggak? Hmm. Mungkin gambaran yang lo maksud tuh kayak gini. Hmm. Lo kalau baca komiknya One Punch Man, Yeah. yang siapa? Murata siapa itu? Gue lupa. Ya Murata gue lupa tapi dia Ah, yang bikin iShield 21. iya. Hmm. Acid 21 kan waktu pas udah Acid terakhir kan ya Hmm. itu style artnya Murata sekarang. Hmm. Itu dewa banget. Wah gila Murata berber dia ngegambarin yang si gue lupa yang robot itu Hmm. bukan Genos ya, gue lupa yang si siapa itu, Yang Metal Knight. iya Metal Knight. Nah, Dia bener-bener apa yang Rider gue lupa yang satu lagi yang Rider. enggak Metal Knight Metal Knight ya. yang robot gede banget. Nah, Itu dia ngegambarinnya bener-bener satu chapter tuh buat si Metal ya. Knight tuh nyampe berhenti ganti posisi terus mendarat pelan-pelan. Jadi kayak ya udah lu kalau mau bikin animenya bukunya aja kayak digerakin gitu loh. Saking niatnya. Iya. Arte Murata tuh sumpah kayak yang iShield 21 gue love banget kayak salah satu sports manga favorit gue. Tapi kayak itu kenapa nonton iShield 21 tuh kayak sayang banget karena kayak artnya tuh kayak susah banget di animasi gitu. Iya. Nah, itu Iya. kasusnya kayak One Punch Man sekarang tuh gitu. Iya. Kayak Tapi season si satu gue bilang sih dia lumayan sih. Kayak season season satu satu lumayan masih, tapi cuma gue season tetap 2 ya. ekspektasi gue udah nggak, ya gue Ya. udah ngeliat Murata kayak gitu, gue ekspektasi nonton anime juga nggak, wah gila ini harus ngegambarin gini, gue udah kayak Iya. nggak mungkin lah. Ya paling nggak harus acceptable gitu loh. Heeh. Ya jadi gilanya ya masih bisa diterima sih emang. Itu sih makanya kayak yang kadang susah gitu kayak banyak manga artis yang kadang kalau art mereka bagus banget itu malah diadaptasi itu kayak susah. Iya, karena Ini karena makanya kayak gue pikir yang kayak bikin bagusnya itu kayak contohnya Berserk itu kayak dari guratan apa ya, ekspresinya itu loh, hmm, guratan-guratannya itu ngegambarin ekspresinya si apa si God si ya. iya si Guts itu yang Ah, ngegambarin, iya ini nilai plusnya mereka lah. iya, itu yang sayang kayak gue ngerti sih kayak secara animator kenapa lu susah di situ tapi kayak jadi sedih aja lu ngeliat lu ngeliat karya akhirnya yang kayak gitu. Jadi kayak gue ngerti sih kayak apa susahnya di situ karena ya sama gue fans dari Fate franchise kayak dan Fate kalau ada yang sekarang Fate tuh dijelekin yang Fate Studio Dean yang awal dulu pertama dibikin tapi jujur lu gue pertama kali Fate Stay Night yang pertama keluar itu gue jujur kayak gue nggak komplain animasinya sama sekali gue baru begitu agak mulai komplain tuh begitu gue begitu Ufotable ngeluarin Fate Zero sama habis itu Fate GW yang ya mungkin Ya budgetnya udah lebih gede dari APBN kita. mungkin itu nanti kita bahas di lain Ah, waktu lah kalau ada ya, ini. tapi kayak itu yang ya so anyway itu sedikit Jadi tentang kita jadi ngebacotnya panjang banget. ngebudgetnya banyak ya. Tapi so that's what yang bakal di-expect sih kalau kalian nanti di podcast ini Jadi kayak. intinya kenapa kita bikin podcast ini ya Hmm, bisa didengar dari bacotan kita barusan. yeah, Ya kita numpang ngebacot yang jelas. yeah. Numpang ngebacot ngeluarin ya apa Hmm, ya diskusi lah tentang interest kita. Jadi ya mungkin ya nanti siapa tahu syukur-syukur yang denger ini banyak terus juga ada yang nimbrung ngobrol ya no problem. Kita sih open. hmm, Nah, hitung-hitung nambah apa ya? Nambah teman ya, nambah kenalan kita yang yeah, sama-sama satu interest gitulah. yeah. Tapi ini kita juga walaupun ini mungkin banyaknya kita bakal anime manga tapi kita juga bakal bahas banyak yang lain-lain juga sih. Jadi kita tuh
kita nerd agnostik ya, kita nggak ada satu media yang nggak, kita bukan, kalau walaupun anime manga kita banyak yang favorit, tapi kayak bukan kita full wiabu yang cuma anime manga yang kita konsum. Kayak gitu. Jadi kita mungkin bakal baca yang lain-lain, bakal bahas yang lain-lain juga ya, itu apa itu game, apa itu mungkin kadang mungkin juga kita bakal movies dan Hollywood atau superhero ya, kayak itu juga mungkin akan kita kayak bahas apa yang ya basically apa yang gue sama Ojan aja nanti merasa apa yang pengen kita bahas sih. Apa yang tiba-tiba kayak catch interest kita gitu, kayak gila ini apa film Marvel yang baru keluar nih. Ya udah kita ngebacot istilah gitu loh. Yeah. Tapi itu pasti nggak bakal sampai tahun depan ya. Ya nggak tahu sih kapan Black Widow. Kalau keluar Disney Plus gue males bayar subscription. Oh enggak, gue juga males. Gila, gue Indovision aja gue putus. Disney Plus gue ngeluarin duit, ogah gue. Sejak gue cuma bayar Cablevision cuma satu-satunya gara-gara di rumah gue masih sama satu masih numpang di tempat tante gue bayar Cablevision karena dia nonton TV. Kalau gue sendiri gue matiin TV-nya. Lebih murah konsum lewat YouTube. Yoi, sesuai dengan preference kita aja. Sudah di-curated ya, Jan. Soalnya kayak sekarang soalnya udah nggak ada ya kayak channel. Kalau dulu kita ada Animax ya. Kayak, iya, ada. Sekarang udah nggak ada apa kayak channel yang kayak gitu kalau di Cablevision atau yang lain gitu. Animax masih ada sih. Animax masih ada sih, tapi kayak sekarang anime pun tuh kayak udah lebih banyak ke model streaming gitu ya. Kayak ke Crunchyroll sama ke Netflix. Kayak kemarin aja kan ada yang mau bikin satu channel YouTube yang nge-share anime-anime Jepang jadul ya kalau nggak salah. Jepang jadul atau yang nanti baru-baru, gue lupa dari itu. Gue tahu karena Gundam ada kayak gitu, dia yang nge-share. Oh iya, Gundam ada jelas. Scene Gundam lama yang jadi kayak sekarang media anime itu lebih cepat. Gue bilang karena mungkin kayak dulu budayanya pun kayak fansub gitu ya gitu. Kayak kalau dulu sharing anime kan terutama buat yang di luar Jepang, kecuali lo nontonnya cuma Dragon Ball atau Naruto, kayak lo kalau mau nonton anime yang harus di luar tuh pasti lo nggak bisa ngandalin translasi resmi. Karena ya bisa berapa tahun lo nunggu ya. Jadi kayak normal kayak kalau lo fans anime dari dulu tuh kayak konsum dari fansub sama segala macam dari dulu ya. Tapi nanti kita juga akan ngebahas ya yang lain-lain juga ya, kayak karena gue sama Ojeng gitu juga senang main game walaupun kita bukan hardcore gamer ya. Jadi jangan kita nggak bakal bikin let's play juga karena ya kalau ada yang menonton gue main CS ada aja gue cuma dimarahin aja. Ya mungkin nanti ke depannya siapa tahu kita iseng gitu. Ya kalau iseng sih mungkin ya. Mungkin tapi, ada lah. Mungkin lah. Tapi jangan expect ya 360 no scope atau pakai OIP aja gue masih bisa. Jangan kaget nonton apa kayak noob lagi main aja udah. Sekarang ini yang baru gue coba nih baru keluar early access itu Hades, game di Steam itu kayak gue nyoba. Kayak lumayan menarik, kayak gue jarang main roguelite ya, kayak roguelite jadi tuh game yang lu tiap kali run tuh kayak lu bikin build-nya beda-beda gitu, kayak lu sering mati tapi gitu kayak. Nah ini dia bikin game roguelite yang agak menarik, ada kayak gue bisa bilang kayak ada aspek dating sim gitu loh. Tapi bukan yang karena jorok dating sim gitu loh. Ya, kayak dating sim. Ya, dating sim gue pakai maksudnya mekanik ya, tapi kayak Persona gitu loh. Gue bisa bilang Persona tuh punya mekanik dating sim gitu loh. Kan intinya lo chatting jadi ada bondnya jadi makin kuat, tapi nanti itu jadi ada power up gitu buat lo di combat gitu loh. Jadi menariknya karena ini yang developernya Western sih, Amerika. Biasanya gue jarang lihat game kayak gitu dari orang Amerika aja sih. Biasanya lebih banyak yang apa? Ya kayak Atlus gitu yang develop kayak gini. Dan kenapa gue seneng early access? Karena murah. Yes, walaupun dengan banyak bug, tapi ya udahlah.
Namanya juga game murah. Ya gue juga early access nggak beli pas launch ya. Gue biasanya early access Iya. yang udah 6 bulan, setahun kayak dibilang, oh ini bagus kok early access-nya, ya udah gue coba. Gue bukan early adopter sih. Iya, iya. Hmm. Ya, ya. So anyway itu ya kita yang apa? Yang bakal kita bahas itu ya, walaupun sorry kita banyak bleber kemana-mana. Ngebacotnya jadi agak kebanyakan gitu. Tapi that's what we expect lah. Kalau nanti kita ke podcast ke depan ini kita bakal banyak bacot sana sini yang ya ini buat kita juga intinya sih kita pengen ngajak conversation aja buat semua gitu. Jadi kayak kalau mau join ikut conversation, kita mau cari-cari aja karena ini pengganti kita ngobrol izakaya gitu ya. So anyway itu podcast pertama kita. Terima kasih udah dengar. Mohon saran dan kritik bila ada, dan ya mohon didengarkan, dan bila menarik dibagikan ke yang lain. Thanks ya buat mendengar. Oke, see you next time ya guys. Bye-bye!